Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru IAIN Kediri. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi moderator kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Maulana Sanjia dari program studi Perbankan Syariah IAIN Kediri. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat hebat, yaitu Ibu Nilna Fauza MHI, selaku Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kediri. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Nganjuk 24 Oktober 1986. Riwayat pendidikan beliau S1 di IAIN Sunan Ampel, S2 di UIN Sunan Kalijaga. Riwayat jabatan beliau pada tahun 2019 sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Di tahun 2020 beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang kepada Ibu Nilna tentang program studi manajemen bisnis syariah, mulai dari profil, visi misi, akreditasi, dan lain sebagainya. Silakan Ibu Nilna. Baik, terima kasih Mas Sanjaya sudah memperkenalkan diri saya. Baik, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen bisnis syariah. Selamat bergabung dengan keluarga besar Institut Agama Islam IAIN Kediri. Adik-adik yang mengikuti PBAK daring pada tahun ini merupakan angkatan kedua dari program studi manajemen bisnis syariah. Baik, tadi seperti yang dibilang Mas Sanjaya bahwa tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan dengan program studi manajemen bisnis syariah. Kita mulai dari sejarah. Program studi manajemen bisnis syariah ini merupakan program studi baru ya di lingkungan IAIN Kediri. Tahun ini merupakan angkatan kedua atau tahun kedua. Jadi mulai dibuka tahun kemarin 2020-2021, tahun ini 2021-2022 merupakan angkatan kedua. Program studi manajemen bisnis syariah ini dibuka berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 217 tahun 2020, tepatnya tanggal 9 Maret 2020. Jadi setiap tanggal 9 Maret Prodi MBS ini berulang tahun, begitu Mas. Iya, Bu. Kemudian kita masuk pada visi Prodi MBS. Visi itu apa sih? Visi itu merupakan mimpi atau cita-cita. Jadi kira-kira cita-cita Prodi MBS itu apa? Atau visi Prodi MBS itu apa? Menjadi program studi yang unggul dalam keilmuan manajemen bisnis syariah di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035. Jadi kalau visinya institut itu tak bertaraf internasional ya, kalau MBS ini bertaraf Asia Tenggara. Kita masuk kepada penjelasan visi. Ada beberapa rumusan yang perlu dijelaskan. Rumusan yang pertama adalah unggul. Nah, unggul ini adalah memenuhi dan melampaui SN Dikti. Dalam bidang apa? Tentu saja dalam bidang tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rumusan yang kedua adalah rumusan keilmuan manajemen bisnis syariah. Artinya, Prodi MBS ini memiliki ingin mengembangkan proses pembelajaran di bidang manajemen bisnis syariah dengan ciri khas ya, ini ciri khasnya ya, pada dua hal, yaitu manajemen pemasaran syariah dan manajemen keuangan bisnis syariah, tentu saja berdasarkan nilai-nilai yang digali dari Al-Quran dan hadis, yaitu tauhid, ibadah, amanah, tanggung jawab, hikmah, adil, dan ihsan. Itu untuk rumusan keilmuan manajemen bisnis syariah. Rumusan yang berikutnya adalah rumusan tanggung jawab sosial. Nah, rumusan tanggung jawab sosial ini sebenarnya adalah ciri dari FEBI ya.
Apakah tanggung jawab sosial itu? Artinya seluruh sivitas akademika FEBI termasuk prodi MBS ini diharapkan memiliki kepedulian sosial ya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kemudian rumusan berikutnya adalah rumusan moderasi Islam. Moderasi Islam ini merupakan amanah ya dari Kementerian Agama dan juga institut. Artinya apa? Bahwa seluruh insan atau sivitas akademika di IAIN Kediri termasuk FEBI dan juga termasuk prodi MBS ini harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola interaksi yang tawazun atau seimbang. Artinya tidak mengarah ke ekstremisme atau radikalisme. Kemudian rumusan berikutnya adalah rumusan keindonesiaan. Artinya prodi MBS ini berpijak kepada budaya, tradisi, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, dalam mewujudkan visi atau mewujudkan cita-cita prodi MBS menetapkan beberapa misi, beberapa langkah. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen bisnis syariah berbasis moderasi Islam dan keindonesiaan untuk menciptakan lulusan yang memiliki tanggung jawab sosial. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Nilna bahwa menyelenggarakan pendidikan tentu saja dalam bidang keilmuan manajemen bisnis syariah yang memfokuskan atau berciri khas kepada manajemen pemasaran syariah dan manajemen keuangan syariah. Untuk misi yang kedua, melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah bidang manajemen bisnis syariah secara berkelanjutan berbasis pengembangan keindonesiaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentu saja dalam hal ini prodi mendorong dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, untuk melakukan penulisan karya ilmiah atau mempublikasikan karya ilmiahnya, tentu saja dalam bidang keilmuan manajemen bisnis syariah. Kemudian untuk misi yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang manajemen bisnis syariah secara berkelanjutan berbasis pengembangan keindonesiaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain pengajaran, selain penelitian, tentu saja kita mendorong dosen maupun mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu saja barangkali adik-adik bertanya-tanya ya, kira-kira saya kuliah di prodi MBS ini mau jadi apa? Begitu ya Mas Sanjaya ya? Iya, Bu. Mau menjadi apa nanti kalau saya sudah kuliah di prodi MBS? Nah, kita akan mengenal namanya profil lulusan ya. Profil utama lulusan prodi MBS IAIN Kediri ini adalah menjadi manajer bisnis syariah, manajer menjadi bos ya, menjadi manajer bisnis syariah di sebuah perusahaan. Apakah manajer bisnis syariah itu? Yaitu sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai manajer bisnis syariah yang memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, berkomunikasi dan bernegosiasi, serta dapat mengendalikan organisasi bisnis di bidang lagi-lagi pemasaran syariah dan keuangan syariah berbasis pada nilai-nilai yang digali dari Al-Quran, yaitu tauhid, ibadah, amanah, tanggung jawab, hikmah, adil, dan ihsan, berkepribadian baik, berpengetahuan luas, dan mutakhir di bidangnya, serta memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan. Apalagi di era 4.0 seperti ini adik-adik ya, tentu saja nanti lulusan dari atau profil lulusan manajer bisnis syariah ini juga akan dibekali dengan digital ya, karena kita hidup di era digital, di era 4.0. Tentu saja nanti prodi akan membekali mahasiswa menjadi manajer bisnis syariah yang handal di bidang digital ya, digital. Tentu saja selain berbasis Al-Qur'an dan hadis ya. Kemudian kita juga mengenal profil tambahan. Selain menjadi manajer bisnis syariah, mau jadi apa lagi nih? Lulusan dari prodi MBSN Kediri. Nah, berikutnya adalah menjadi konsultan bisnis syariah. Nah, jadi adik-adik bisa memberikan konsultasi, memberikan nasihat-nasihat kepada klien untuk
membangun sebuah bisnis. Nah, memberikan solusi, memberikan perencanaan, memberikan konsultasi kepada klien untuk membuat sebuah bisnis syariah. Itu sebagai konsultan syariah. Selain menjadi konsultan bisnis syariah, profil tambahan dari lulusan prodi MBS adalah menjadi entrepreneur syariah, ya. Itibak Rasul, ya. Rasul kan juga sebagai entrepreneur. Nah, prodi MBS juga lulusannya juga bisa menjadi entrepreneur syariah. Kalau tadi konsultan bisnis syariah itu memberikan konsultasi terhadap klien yang mau membangun bisnis syariah, kalau ini entrepreneur syariah menciptakan sendiri, ya, menciptakan sendiri bisnis syariah. Nah, adik-adik nanti juga akan didorong menjadi entrepreneur syariah. Berikutnya, kalau adik-adik misalnya kurang senang dalam menjadi konsultan atau kurang senang menjadi manajer, adik-adik sukanya menulis, sukanya meneliti atau menganalisis, tenang, di prodi MBS juga bisa menjadi peneliti manajemen syariah. Jadi adik-adik suka tulis menulis, nanti juga akan diarahkan menjadi seorang peneliti di bidang manajemen bisnis syariah. Nah, tadi adik-adik ya sudah mengenal visi, sudah mengenal misinya, kemudian profil lulusan. Berikutnya kita masuk kepada kurikulum dari prodi manajemen bisnis syariah. Nah, kurikulum prodi MBS ini mengacu kepada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ada 150 SKS, ya. 150 SKS ini idealnya ditempuh selama 8 semester. Nah, ini tepat waktu. Nah, diharapkan adik-adik nanti semuanya studinya tepat waktu 8 semester, ya, tidak lebih dari itu. Maksimal 14 semester. Lebih dari 14 semester ini drop out adik-adik atau DO. Naudzubillah, jangan sampai. Oke, selanjutnya, nah adik-adik di semester 1 dan 2 ini adik-adik akan menerima mata kuliah paket. Artinya apa? Semua mata kuliah itu diberikan utuh oleh fakultas dan harus ditempuh semua semester 1 dan semester 2. Kecuali di semester 2, misalnya ini adik-adik ada yang nggak lulus mata kuliah prasyarat di semester 1, maka ini tidak bisa ditempuh di semester 2. Nah, jadi hati-hati adik-adik ya. Adik-adik harus mengetahui mana mata kuliah prasyarat dan mata kuliah yang non prasyarat. Jadi mata kuliah prasyarat harus lulus, kalau nggak bisa mengambil mata kuliah selanjutnya. Sebagai contoh begini, di semester 1 ada mata kuliah BLQ, Basic Learning Quran. Nah, ini mata kuliah prasyarat. Bagi mata kuliah selanjutnya di semester 2, yaitu mata kuliah bahasa Arab dan studi Quran. Maka harus lulus. Kalau adik-adik nggak lulus ini BLQ-nya di semester 1, otomatis semester 2 adik-adik nggak bisa mengambil mata kuliah bahasa Arab dan studi Al-Quran. Jadi adik-adik ya, sekali lagi diingat, mata kuliah prasyarat harus lulus agar ya semuanya harus lulus, tapi mata kuliah prasyarat harus benar-benar lulus, karena kalau nggak lulus nggak bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Nah, itu ya adik-adik. Tadi semester 1 dan semester 2 mata kuliahnya paket. Nah, adik-adik menginjak semester 3. Semester 3 ini jika IP-nya adik-adik ini lebih dari 3,25, adik-adik bisa menambah SKS. Nah, di semester 3 itu SKS-nya 22. Kalau nilainya bagus, 3,7 misalnya, atau 3,5 atau 3,3, adik-adik bisa menambah 2 SKS lagi, maksimal 24 SKS. Nah, kalau semuanya dimaksimalkan, dipadatkan, maka nanti di semester 7 tinggal berapa mata kuliah dan bisa cepat, bisa lulus tepat waktu. Begitu ya adik-adik ya. Jadi usahakan IPK-nya bagus-bagus, sehingga bisa memadatkan materi, memadatkan perkuliahan semua diambil 24 SKS. Nah, semester 3 itu adik-adik akan mulai berkenalan dengan mata kuliah keprodian. Ada mata kuliah manajemen syariah, ada mata kuliah sumber daya manajemen sumber daya insani atau manajemen SDI. Ini sudah mengarah kepada mata kuliah keprodian ya adik-adik ya. Ada manajemen operasi dan produksi. Nah, ini ada 22 SKS kalau yang ditawarkan oleh fakultas atau prodi. Tetapi tadi adik-adik boleh menambahnya 2 SKS, maksimal menjadi 24 SKS. Berikutnya di semester 4, nah ini juga sudah mulai masuk ke keprodian
dan juga sudah mengenal dengan manajemen keuangan. Tadi kan ada dua ya konsentrasinya ya, manajemen pemasaran syariah dan manajemen keuangan syariah. Kalau di semester 3 sudah dikenalkan dengan pemasaran syariah, di semester 4 mulai dikenalkan dengan manajemen keuangan syariah. Ada manajemen keuangan, kemudian ada perpajakan, ada akuntansi keuangan, itu akan menguatkan kalian di bidang manajemen keuangan. Berikutnya di semester 5, ya masih yang ditawarkan 22 SKS ya. Di semester 5 ini nanti adik-adik ada magang 1 ya, atau praktek kewirausahaan. Kemudian di semester 5, 6 ya ada 17 SKS. Lanjut di semester 7 ya. 7 itu sudah mulai masuk ke konsentrasi next. Nah, adik-adik, nanti di semester 7 adik-adik ini akan mulai mengambil konsentrasi. Ya, konsentrasinya apa? Konsentrasi di bidang manajemen keuangan bisnis syariah dan konsentrasi di bidang manajemen pemasaran syariah. Kalau adik-adik suka seret dengan manajemen pemasaran syariah, maka cari mata kuliah yang mendukung kompetensi di bidang manajemen pemasaran syariah. Atau kalau adik-adik suka di bidang manajemen keuangan bisnis syariah, maka adik-adik mengambil mata kuliah yang mendukung kompetensi di bidang manajemen keuangan bisnis syariah. Nah, adik-adik, di program studi manajemen bisnis syariah ini ada 3 jenis magang. Ya, tadi di semester 5 ada magang 1 atau praktek kewirausahaan. Adik-adik akan disuruh prakteknya membuat wirausaha ya di semester 5. Kemudian di semester 6 ada magang 2 atau PPZ, praktek pengelolaan zakat. Nah, ini nanti tadi mendukung tadi tanggung jawab sosial tadi ya. Adik-adik akan magang di lembaga zakat, baik Basnas maupun LAS ya, untuk mendukung kepribadian tadi, tanggung jawab sosialnya. Kemudian berikutnya di semester 7 ada magang 3 adik-adik. Adik-adik akan magang di perusahaan. Nah, praktek di perusahaan di semester 7. Kemudian, nah tadi adik-adik sudah mengenal visi misi kurikulum, dan berikutnya adik-adik juga harus tahu ini tentang himpunan mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah ini. Nah, karena di MBS ini baru angkatan kedua ya, berarti yang paling tinggi semester 3 ya Mas Sanjaya ya. Iya, ini belum dibentuk Himaprodi, karena di aturannya adalah Himaprodi ini dijabat oleh semester 5, begitu ya Mas ya. Iya. Jadi sementara ini Prodi MBS didampingi oleh Dema Fakultas atau Dema Febi, dalam hal ini adalah Mas Sanjaya ini ya adik-adik ya. Mas Sanjaya ini adalah perwakilan Dema Fakultas yang diutus mendampingi adik-adik di Prodi MBS. Nah, begitu saya rasa Mas Sanjaya perkenalannya dengan Prodi MBS. Barangkali ya mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo. Untuk akreditasi program studi manajemen bisnis syariah itu, Bu? Oke, Prodi MBS ini masih akreditasi minimum ya, artinya belum terakreditasi atau akreditasi C ya. Tetapi tahun ini tim akreditasi MBS sedang menggarap borang akreditasi, namanya ada LED, laporan evaluasi diri, dan LKPS, lembar kinerja program studi ya. Mohon doanya adik-adik, semoga lancar. Nah, ini sedang proses mengajukan akreditasi begitu Mas. Ya. Untuk prestasi akademik dan akademik, Bu. Oke, nah prestasi akademik mahasiswa Prodi MBS ini yang masih di semester 3 ini ya. Juara 3 di STA Miftahul Ula, lomba karya tulis ilmiah. Ini Mas baru. Nah, kita terus mendorong mahasiswa-mahasiswi Prodi MBS untuk semangat mengikuti perlombaan, apalagi ini daring, banyak sekali perlombaan sebenarnya Mas ya ini. Kita dorong mahasiswa-mahasiswi Prodi MBS untuk semangat mengikuti perlombaan, baik di kancah lokal, wilayah ataupun nasional, begitu Mas Sanjaya. Kira-kira apa lagi yang perlu ditanyakan Mas Sanjaya? Prestasi, kemudian himpunan mahasiswa, kemudian aktivitas UKM barangkali ya, UKM ya. Iya Bu, UKM. Iya, walaupun daring ini ya teman-teman Prodi MBS ini
ya mengikuti UKM ya, secara daring juga ya, secara daring juga. Ada UKM pramuka ya, ada UKM religi ya, nah, atau kerohanian, ada bidang tarik suara, tilawah, dan yang lainnya. Kita dorong untuk mengikuti itu semua, Mas, walaupun secara daring ya, dari mana-mana teman-teman dari Prodi MPS. Kemarin yang ikut lomba di STEM ngelawak itu lomba apa, Bu? Tadi lomba karya tulis ilmiah, Mas, dapat juara 3, alhamdulillah ya. Masih belajar adik-adik ya, adik juga ada nih juara Mobile Legend, juara 3. Iya, itu yang non akademik ya, juara. Ternyata ada juga ya kejuaraan Mobile Legend ya. Ini juara 3 turnamen Mobile Legend begitu ya, begitu. Oke, apalagi Mas kira-kira yang bisa diekspos untuk sebagai pengenalan kepada adik-adik kita, adik-adik baru Prodi MBS. Oke. Itu Bu, pertanyaannya fasilitas dari Prodi MBS. Oh ya, fasilitas Prodi MBS masih terintegrasi dengan fakultas ya, apa aja? Ada laboratorium kewirausahaan. Nah, kemudian ada tech center perpajakan. Kemudian ada galeri investasi. Nah, ini nanti akan dikenalkan bagaimana berinvestasi ya. Kemudian kalau dari lab kewirausahaan akan diajari bagaimana berwirausaha, dan juga akan langsung diajari di situ, Mas ya. Tech center tadi perpajakan. Kemudian juga ada lab ini psikologi ya, psikologi untuk apa namanya? Ya, untuk mendampingi barangkali ada masalah, bisa juga konsultasi di lab psikologi itu. Oh ya, tadi ada yang terlupa, Mas. Nah, ini adik-adik ya, ada yang lupa bahwa adik-adik selama menempuh perkuliahan di IAIN Kediri ini akan didampingi namanya dosen wali, adik-adik. Dosen wali ini gunanya apa? Dosen wali akan mendampingi adik-adik ketika mau ke ARS-an. Nah, mau mata kuliah apa enaknya yang mau diambil tambahannya. Nah, itu dikonsultasikan dengan dosen wali. Pun demikian masalah non akademis, misalnya adik-adik ada kesulitan biaya. Nah, berkonsultasi dengan wali studi, wali dosen ya, dosen wali, barangkali ada beasiswa yang bisa diakses oleh teman-teman Prodi MBS maupun Prodi yang lain. Kemudian juga masalah yang lain, barangkali mengalami kesulitan dalam membuat makalah atau memahami sebuah mata kuliah, maka adik-adik juga bisa berkonsultasi dengan dosen walinya ini, Mas Sanjaya. Jadi enak ya, jadi kalau ada apa masalah, konsultasikan aja keluh kesahnya, curhat kepada dosen wali. Nah, ini untuk agar lulus tepat waktu bagaimana. Nah, ini silakan merencanakan dan meminta bimbingan kepada dosen walinya gitu, Mas. Masing-masing mahasiswa akan mendapatkan dosen wali. Siapa yang menentukan? Wadek 1 ya kalau di FEBI Punani. Iya, Wadek 1. Kalau di FEBI belum ada Wadek 3, Mas. Wadek 3 ini dirangkap oleh Wadek 1, bagian akademik dan kemahasiswaan, begitu. Oke, apalagi Mas kira-kira yang belum terekspos? Mahasiswa sudah, kurikulum sudah, visi misi sudah, kegiatan kemahasiswaan sudah, fasilitas sudah, akreditasi sudah. Kira-kira apa lagi ya? Itu Bu, apakah mahasiswa MBS itu bisa mendapatkan beasiswa, baik itu dari kampus atau dari luar gitu Bu? Ya, masalah beasiswa banyak sekali adik-adik beasiswa yang ditawarkan oleh IAIN Kediri. Ya, ada beasiswa KIP. Kalau dulu bidik misi namanya, kalau sekarang KIP. Kemudian ada beasiswa tahfidz. Nah, adik-adik, kalau adik-adik memiliki tabungan hafalan, nah segera lapor ke Wadek 1 ya. Ada namanya beasiswa tahfidz, Mas. Ada beasiswa pengurangan UKT itu ya. Kemudian ada beasiswa ini dari BI, Bank Indonesia. Nanti adik-adik bisa ikut ke Gen B. Itu mulai semester 3 ya. 3 apa itu ya? Dari beasiswa dari Bank Indonesia. Nanti adik-adik akan diberi beasiswa dari BI, kemudian masuk ke Gen B ya. Generasi Bank Indonesia. Kemudian ada lagi beasiswa non prestasi, non akademik. Kalau adik-adik pernah menang juara lomba apa, misalnya juara 3 nasional, nah, adik-adik bisa mengajukan itu untuk menerima beasiswa non akademik, seperti itu. Untuk
beasiswa banyak sekali Mas. Nah tapi itu adik-adik harus aktif bertanya juga ya, aktif bertanya. Kalau kesulitan bertanya ke akademik ya tanya aja ke wali studinya, wali dosen walinya. Nanti akan mengarahkan untuk itu Mas, seperti itu. Mungkin ada pesan dari Ibu Nirna untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang diterima di program studi manajemen bisnis syariah ini, Ibu. Oke. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru program studi manajemen bisnis syariah yang Bu Nirna banggakan, pesan Bu Nirna, bismillah, kalau sudah niat menuntut ilmu, bismillah ya. Ikhtiar dimaksimalkan, tentu saja kemudian tawakal. Tidak usah nengok ngalor ngidul ya. Madep mantep, bismillah, belajar totalitas ya. Insya Allah kalau kita sudah niat karena Allah, maka Allah akan memudahkan semua jalannya, memudahkan studinya, memudahkan berkiprah untuk aktivitas kemahasiswaannya dengan izin Allah. Gitu ya adik-adik ya. Semangat dan barokah, bismillah. Sukses selalu adik-adik semuanya. Sekian penjelasan dari Ibu Nirna Fauzia MHI selaku Kepala Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.